Kalau institusi itu ke pendidikan seperti itu. Kalau yang pemerintah itu bisa departemen agama, departemen pertanian, atau badan pusat statistik. Nah, seperti itu. Bagaimana Mbak Ari? Sudah dimengerti perbedaan antara pasar pemerintah dan pasar institusional? Nah, kalau dimengerti, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi, setelah kita menggolongkan pasar, ternyata ada beberapa hal penting juga di dalam manajemen pemasaran, yaitu pembedaan atau diferensiasi produk. Jadi yang dimaksud dengan diferensiasi produk itu, atau biasa kita kenal dengan pembedaan produk, adalah suatu strategi yang dimaksudkan untuk menarik perhatian para pembeli. Nah, menarik perhatian pembeli itu dengan cara apa? Ternyata ia lebih menekankan pada aspek-aspek yang ada pada sebuah produk yang dianggap berbeda dari para pesaing. Nah, jadi pembedaan produk ini itu sangat penting bagi sebuah perusahaan karena perusahaan itu menginginkan konsumen itu tertarik terhadap produknya dengan cara ia melakukan berbagai cara sehingga konsumen itu bisa lebih memilih produknya dibandingkan dengan produk dari para pesaing. Nah, contoh diferensiasi produk itu seperti apa? Nah, ini saya berikan 2 contoh. Yang pertama, ia membuat merek baru. Misalkan pada awalnya ini perusahaan coklat, ia membuat coklat, pada awalnya ia membuat merek Caca gitu misalkan. Caca coklat. Nah, setelah dilihat, oh ternyata Caca coklat ini pembeli ini sudah banyak yang pembeli ini udah banyak membeli coklat di produk lain, gimana kalau kita membuat merek baru lagi. Nah, akhirnya dia membuat merek baru, diganti mereknya menjadi coklat enak, nah misalnya. Nah, itu bisa termasuk dari preferensi produk. Selanjutnya, ia bisa membuat pembungkus baru. Nah, ini biasanya kita lihat di beberapa produk. Contohnya sabun kemasan Biore. Nah, pada awalnya bentuknya atau warna dari Biore itu hanya satu warna saja, biru saja atau merah atau putih saja. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perusahaan Biore itu ingin membuat suatu kemasan yang lebih menarik lagi. Akhirnya ia mengganti kemasannya menjadi lebih baru atau lebih bagus lagi. Jadi digabung, ternyata ada warna biru dicampur putihnya, ditambahin warna gambar anak-anak atau gambar seorang perempuan atau seperti apa yang bisa membuat pelanggan itu lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, ini disebut dengan diferensi produk. Ada yang bisa memberikan contoh untuk diferensiasi produk lainnya. Jadi suatu strategi yang untuk membuat konsumen itu lebih tertarik lagi kepada produk kita. Ada yang bisa memberikan contoh selain membuat pembungkus baru, membuat merek baru, diferensiasi produk itu apa lagi contohnya? Ini ada yang mulai beberapa mengetik. Dari Mbak Ari, dari sabun batang mengembangkan sabun cair, sabun mandi. Iya, betul sekali. Ada contoh lainnya dari teman-teman yang lain? Sampo dengan tambahan conditioner dari Mbak Sulastri. Sudah ada 2 orang yang berpartisipasi. Ini ada 10, total ada 10 orang yang mengikuti pelajaran ini. Pasta gigi dengan gigi sensitif. Mbak Galuh, coklat batang menjadi coklat bubuk. Nah, tepat sekali. Teman-teman yang lain, Pak Prianto, Mbak Uswatun, Mbak Ari,
Minuman mungkin dari rasa jeruk dikembangkan diambil dari sayuran. Pak Priyanto, komputer yang dulu menggunakan Windows 7 sekarang Windows 8. Ya, tepat sekali Mbak Uswatun mulai menjawab. Ini ada Mbak Juweria, ada Mbak Yana, Mbak Nurlela, Mbak Iis, dan Mbak Yusni. Mbak Iis combro rasa stroberi. Mbak Uswatun, laptop ke iPad termasuk kah Mbak? Oh bisa termasuk. Yang penting iya termasuk ke dalam satu perusahaan yang sama. Contohnya perusahaan Apple. Nama perusahaannya Apple. Nah, Apple itu mengembangkan pertama kali ia dari laptop, kemudian ia mengembangkan produk menjadi iPad. Nah, itu bisa juga termasuk ke dalam diferensiasi produk. Nah, ini udah benar semua contoh-contoh dari teman-teman semuanya. Jadi yang dimaksud dengan diferensiasi produk itu adalah mengembangkan dari awalnya ia satu produk saja menjadi beberapa produk dengan kemasan yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda. Nah, itu atau dengan warna yang berbeda. Jadi pembeda-pembeda itu yang disebut dengan pembedaan atau diferensiasi produk. Nah, yang paling penting di sini adalah itu termasuk ke dalam satu perusahaan. Jadi misalkan perusahaan coklat enak. Nah, perusahaan nama coklat enak ini mengembangkan dari coklat batangan ke coklat bubuk atau ke coklat bentuk permen. Nah, ini ada dari Mbak Nurlela Feriati. Seperti larutan itu ya, ada rasa apel, anggur gitu ya, Mbak. Larutan ini termasuk larutan minuman atau larutan apa, Mbak Nurlela? Oh iya, kan dulu larutan minuman cap kaki tiga kan biasanya, sekarang ada rasanya macam-macam. Nah iya betul sekali. Jadi itu termasuk ke dalam diferensiasi. Jadi awalnya perusahaan cap kaki tiga itu hanya memproduksi minuman penyegar yang rasanya itu tidak ada rasanya, hanya penyegar saja yang original gitu ya awalnya. Nah, seiring dengan rasa daun alang-alang. Nah, betul. Nah, rasa daun alang-alang misalkan pada awalnya, namun seiring dengan berjalan waktu, konsumennya itu setelah melihat ternyata keinginan konsumen itu ada macam-macam, ia mengembangkan produknya atau melakukan diferensiasi produk dengan menciptakan rasa yang berbeda-beda. Ada rasa stroberi, ada rasa apel, ada rasa mangga, ada rasa cabe. Itu yang minum bisa jadi pedes nanti kalau yang rasa cabe. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi produk. Selanjutnya kita belajar tentang segmentasi pasar. Jadi istilah-istilah dalam manajemen pemasaran ini, yang pertama ada diferensiasi produk tadi. Nah, sedangkan sekarang kita belajar tentang segmentasi pasar. Kalau tadi pembedaan produk atau diferensiasi produk itu didasarkan pada pemisahan atau pengkhususan, ini agak salah ketik ya, pengkhususan di antara produk-produk. Jadi kalau yang diferensi produk itu kita lebih fokus terhadap produknya. Jadi produk itu dipilah-pilah atau dipisah-pisah dan dikembangkan, produknya dikembangkan. Sedangkan kalau segmentasi pasar ini didasarkan pada pemisahan di antara para calon pembeli atau pelanggan yang ada sebagai pasar. Jadi ia lebih fokus terhadap pelanggannya atau yang kita sebut dengan pasarnya, terhadap calon pembelinya. Kalau yang diferensi produk itu kita fokus terhadap produknya, dibagi-bagi produknya, ada yang dikembangkan jadi lebih banyak, dikembangkan warnanya warnanya lebih dicerahkan atau diapakan. Nah, sedangkan segmentasi pasar itu kita bagi pasarnya, orang-orang yang konsumen atau pelanggan yang akan kita tuju itu kita bagi-bagi. Nah, ternyata ada pengertian sendiri bahwa segmentasi pasar itu adalah proses membagi pasar total untuk produk tertentu
atau kategori produk ke dalam segmen-segmen atau kelompok yang relatif. Jadi dengan kata lain, kita belajar tentang pasar. Di sini pengertian pasar itu adalah pelanggan atau konsumen kan di sini. Nah, yang di awal tadi kita belajar tentang pengertian pasar. Nah, kita masukkan kembali bahwa ternyata segmen pasar ini kita lebih fokus terhadap pelanggan. Nah, ini pelanggan. Ini tulisan saya, maaf kalau agak susah dibaca. Atau kita sebut dengan konsumen. 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 Nah, segmentasi pasar itu adalah proses membagi pelanggan atau konsumennya ini ke dalam kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu yang disebut dengan segmentasi pasar. Nah, untuk lebih jelasnya ada di pemaparan selanjutnya. Jadi ini ada contoh, ada gambar segmentasi pasar. Di dalam dunia ini kan banyak sekali karakteristik dari pelanggan, dan banyak sekali, misalkan kayak di Taiwan sendiri ini orang-orangnya beda-beda, keinginan pelanggan itu beda-beda. Ada pelanggan yang menginginkan produk minuman rasa stroberi, ada pelanggan yang menginginkan produk minuman yang rasa original, atau juga bisa juga dibedakan dari umur. Ada pelanggan yang termasuk kategori dewasa, ada yang kategori muda atau seperti apa. Nah, itu kita kelompokkan atau kita bagi menjadi beberapa segmen. Dari yang ada di orang Taiwan misalkan, ini kita bagi menjadi 5 segmen. Ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan segmen 5. Jadi segmen ini adalah kita dari yang awalnya itu heterogen atau awalnya itu banyak sekali, kita klasifikasikan atau kita kelompokkan lebih kepada yang ke kelompok-kelompok homogen atau yang sama. Nah, ini saya lanjutkan penjelasannya. Jadi dari yang awalnya itu banyak sekali pasar itu atau pelanggan itu kan ada banyak sekali di dunia ini. Nah, kita bagi kelompokkan menjadi beberapa segmen atau biasa kita sebut dengan homogenitas. Nah, homogenitas atau pembagian segmen itu berdasarkan apa kita membaginya? Nah, ternyata untuk membagi segmen pasar itu kita bisa melihat yang pertama adanya kesamaan dalam kebiasaan membeli. Maksudnya dengan kesamaan dalam kebiasaan membeli ini, apakah konsumen di Taiwan itu lebih sering membelinya di mana? Atau membeli di pasar tradisional, atau ia lebih suka membeli secara online, atau ia membeli di supermarket, atau seperti apa? Nah, itu bisa disebut dengan kesamaan dalam kebiasaan membeli. Jadi kita kelompokkan ke ini segmen orang-orang yang membeli di supermarket. Yang kedua, ini segmen orang-orang yang ia membeli secara online. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa kelompokkan juga kepada cara penggunaan barang. Nah, cara penggunaan barangnya seperti apa? Apakah ia menggunakan barangnya itu setelah hanya digunakan untuk dirinya sendiri, atau setelah ia beli, ia dijual kembali? Nah, itu bisa dibagi kepada kelompok atau dipasarkan lagi ke eceran atau grosiran. Nah, selanjutnya juga ada kebutuhan pemakai. Nah, kebutuhannya apa? Ataukah konsumen itu ini lebih misalkan kayak ke sampo, konsumen itu pengen sampo yang seperti apa, atau sampo yang hanya untuk dicuci aja rambutnya, atau ia ingin ada conditionernya, atau aromanya seperti apa. Selanjutnya ada motif pembelian dan tujuan pembelian. Motif pembelian dan tujuan pembelian ini hampir sama. Jadi ia membelinya itu untuk apa? Ataukah untuk dijual kembali, ataukah untuk dirinya sendiri, atau untuk untuk institusi, atau untuk pemerintah, atau seperti apa? Dan ada sikap terhadap produk. Jadi segmentasi pasar di sini tuh luas sekali. Nanti untuk penggolongannya akan lebih dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi awalnya pasar itu besar. Di sini pasar, di lingkaran luar ini ada pasar, banyak sekali klasifikasi pelanggannya. Kita kelompokkan menjadi beberapa segmen. Nah, ini ada contohnya. Perusahaan pakaian jadi melayani kelompok-kelompok konsumennya dengan menawarkan pakaian berukuran kecil, sedang, dan besar. Jadi ia langsung mengelompokkan jenis pakaiannya dibagi, ada yang kecil, sedang, dan besar, karena orang-orang itu badan
kondisi badannya orang pelanggan tuh beda-beda. Ada yang iya kecil,